Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham jarang dibahas harga 500-an rupiah. PBV-nya rendah hingga 0,2 kali dan harganya sudah turun hingga 84%, tapi mencetak laba miliaran. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, berada pada harga 500-an rupiah. Yang kedua, laba yang dihasilkan miliaran rupiah. Dan yang ketiga, punya PBV di bawah 1 kali. Saham pertama adalah SDRA yang bergerak di bisnis perbankan dan listing sejak tahun 2006. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 8%. Kita lihat kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Net profitnya adalah 528 miliar dan mereka membagi dividen dengan yield 3,9%. Per 6,8 dengan PBV 0,4 kali. Artinya, harga 565 hanya 0,4 kali dari modal yang mereka miliki. Rasio profitabilitas untuk NPM cukup baik tapi ROE-nya cukup rendah. Nah, untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Tapi sayangnya selama 5 tahun harga sahamnya masih turun 23%. Saham kedua adalah DSNG yang bergerak di sektor consumer non-cyclicals dan listing sejak tahun 2013. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an%. Kinerja di tahun 2023 sayangnya mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, bahkan menjadi kinerja terburuk dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2021. Meskipun begitu masih lebih baik dibandingkan tahun 2020. Net profitnya 502 miliar rupiah, membagi dividen dengan yield 5,5%. PER-nya 8,5 dengan PBV 0,7 kali. Artinya, harga 540 hanya 0,7 dari modal yang mereka miliki. Rasio profitabilitas tidak terlalu menarik dengan angka NPM dan ROE yang hanya kisaran 7 hingga 8%. Apalagi rasio DER-nya sudah tinggi dengan angka 92%. Artinya total hutang hampir setara dengan total modalnya. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Nah, untuk harga sahamnya dalam 5 tahun masih naik 30%, tapi selama tahun 2023 masih turun 10%. Saham ketiga Maya di bisnis perbankan dan listing sejak tahun 1997. Kepemilikan saham di masyarakat di bawah 10%. Untuk kinerja di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 3 tahun terakhir meskipun belum sebaik di tahun 2020. Net profitnya sekitar 66 miliar rupiah, sayangnya mereka tidak konsisten membagi dividen. PER-nya juga sudah sangat tinggi dengan angka 67 kali, tapi PBV-nya masih rendah dengan angka 0,43 kali. Artinya harga 500 masih 0,43 kali dari modal yang mereka miliki dengan angka 1175. Sayangnya rasio profitabilitas sangat rendah dengan angka NPM dan ROE yang bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Untuk aspek dividen seperti yang kita bahas, mereka hanya pernah membagi dividen di tahun 2018 dalam 5 tahun terakhir. Nah, untuk kinerja harga saham sudah turun 84% selama 5 tahun terakhir dan di tahun 2023 masih turun 3%. Saham keempat adalah Main yang bergerak di sektor peternakan dan penjualan pakan ternak. Listing sejak tahun 2006 dengan kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an%. Kinerja di tahun 2023 diproyeksikan sangat baik, di mana setara dengan kinerja di tahun 2021. Padahal di tahun 2023 sempat membukukan kerugian pada Q1-nya. Untuk net profitnya sekitar 45 miliar, sayangnya mereka tidak rutin membagi dividen setiap tahun. PER-nya juga sudah cukup tinggi dengan angka 19%. Meskipun begitu, PBV-nya hanya 0,5 kali. Artinya harga saham hanya 0,5 kali dibandingkan modal yang mereka miliki. Sayangnya rasio profitabilitasnya juga sangat rendah baik itu NPM maupun ROE-nya. Apalagi rasio DER sudah tinggi di mana hutangnya 1,5 kali lipat lebih besar dibandingkan modal yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini hanya pernah membagi dividen 2 kali dalam 5 tahun terakhir. Dan untuk kinerja harga saham masih turun 58% dalam 5 tahun terakhir.
Saham kelima adalah MICE yang bergerak di sektor consumer cyclicals dan listing sejak tahun 2005. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an% dan kinerja di tahun 2023 mengalami penurunan meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Net profitnya sekitar 30 miliar, membagi dividen dengan yield yang rendah dengan angka 0,8% saja, PER-nya 8,3 dengan PBV 0,4 kali. Rasio profitabilitasnya juga tidak menarik dengan NPM dan ROE yang rendah. Tapi meskipun begitu, rasio DR-nya masih normal dengan angka 56%. Untuk historical dividend, saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun. Meskipun begitu, yield-nya tidak terlalu menarik. Untuk kinerja harga saham masih naik 43% dalam 5 tahun dan naik 7% di tahun 2023. Saham ke-6 Lion yang bergerak di sektor industrial dan listing sejak tahun 1993. Kepemilikan saham di masyarakat di atas 30-an%. Nah, untuk kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir meskipun sempat mencatat kerugian di Q2-nya. Net profit sekitar 20,8 miliar dengan dividen yield 0,6% saja. Per 11 kali dengan PBV 0,62 kali. Artinya harga sahamnya hanya 0,6 kali dibandingkan modal yang mereka miliki. Rasio profitabilitasnya tidak menarik dengan NPM dan ROE yang hanya 5%. Meskipun begitu, DR-nya masih bisa dikatakan baik dengan angka 49% saja. Untuk historical dividend, saham ini hanya pernah membagi 3 kali dividen di dalam 5 tahun terakhirnya. Dalam 5 tahun, harga sahamnya juga masih turun 5,6% dan masih turun 30% selama tahun 2023. Saham terakhir adalah Inci yang bergerak di sektor basic materials dan listing sejak tahun 1990. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an% dan kinerja di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan kinerja di tahun 2022 dan 2020. Labanya sekitar 14,9 miliar rupiah dan mereka tidak membagi dividen secara konsisten. Per 5,5 dengan PBV 0,2 kali saja. Artinya dengan harga 535, saham ini punya modal 2.000-an rupiah. Nah, rasio profitabilitasnya juga tidak menarik dengan NPM dan ROE yang rendah, tapi menariknya mereka punya rasio DR yang sangat rendah dengan angka 13% saja. Artinya modalnya sangat banyak dibandingkan hutang yang mereka miliki. Untuk historical dividend dalam 5 tahun terakhir hanya pernah membagi 3 kali dividen saja. Dan untuk kinerja harga saham masih turun 14% selama 5 tahun dan turun 16% di tahun 2023. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living atau Hidup dari Saham. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.